Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah berjudul Work Design sebagai strategi meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan dengan studi kasus pada rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Fokus untuk utama pada penelitian ini adalah melihat bagaimana desain kerja tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai instrumen strategis organisasi modern. Oke, kita next slide ya. Saat ini organisasi menghadapi era disrupsi, digitalisasi, serta perubahan pola kerja yang sangat cepat. Banyak organisasi berinvestasi besar pada teknologi, namun sering melupakan satu faktor penting, yaitu bagaimana pekerjaan itu sering dirancang. Akibatnya apa? Akibatnya muncul fenomena burnout, displacement, dan juga rendahnya inovasi layanan. Oleh karena itu, work design menjadi relevan sebagai pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat keunggulan dalam suatu organisasi. Oke, kita next slide. Nah, ini secara konseptual, desain kerja bukan sekedar pembagian tugas. Desain kerja merupakan mekanisme penyelarasan antara strategi organisasi, kompetensi individu, struktur kerja, serta motivasi psikologis karyawan menjadi satu kesatuan yang komprehensif dan juga saling berkesinambungan. Dengan kata lain, work design berfungsi sebagai jembatan antara strategi perusahaan dan performa manusia dalam suatu organisasi. Ketika pekerjaan dirancang dengan tepat, maka kinerja tidak perlu dipaksa, tetapi muncul secara alamiah. Oke, kita next slide ya. Nah, ini secara teoritis, penelitian ini menggunakan job karakteristik model dari Heckman dan juga Odham. Model ini menjelaskan bahwa motivasi kerja tidak hanya berasal dari insentif finansial, tetapi dari struktur pekerjaan itu sendiri. 5 dimensi utama yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan feedback akan menciptakan kondisi psikologis positif pada karyawan. Kondisi tersebut menghasilkan motivasi intrinsik, kepuasan kerja, serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Jadi, inti model ini adalah motivasi dibangun melalui desain pekerjaan. Oke, kita next slide. Nah, ini desain kerja mengalami evolusi yang cukup signifikan jika dilihat dari tabel berikut ini. Pendekatan tradisional berorientasi pada spesialisasi dan juga kontrol kerja. Namun, organisasi modern bergerak menuju fleksibilitas, otonomi, dan meaningful work. Beberapa pendapat, beberapa pendekatan kontemporer meliputi job enrichment, job rotation, job crafting, serta high performance work system. Fokus utama pada saat ini bukan hanya efisiensi, tetapi pengalaman kerja karyawan atau employee experience. Oke, kita next slide. Nah, ini untuk studi kasus ya, studi kasus analisis dilakukan pada rumah sakit swasta di wilayah Bekasi yang menghadapi masalah burnout tenaga medis, pekerjaan administratif yang repetitif, serta birokrasi yang kaku. Organisasi kemudian melakukan redesain pekerjaan melalui tiga strategi utama. Yang pertama adalah job enrichment dengan memberikan perawat peran sebagai case manager. Yang kedua, digital automation untuk mengurangi pekerjaan administratif berulang. Yang ketiga, fleksibilitas jadwal kerja guna menjaga work-life balance. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa perbaikan proses operasional harus diikuti dengan perbaikan desain kerja. Kemudian kita next slide. Nah, setelah 6 bulan implementasi, organisasi mengalami beberapa perubahan yang signifikan.
Kepuasan kerja meningkat sekitar 15%, waktu tunggu layanan menurun, serta pengalaman pasien menjadi lebih positif. Temuan penting dari studi ini adalah bahwa desain kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antara kompetisi, antara kompetensi SDM dan kualitas layanan organisasi. Artinya, SDM yang berkompeten belum tentu menghasilkan layanan unggul tanpa desain kerja yang tepat. Kita next slide. Nah, sebagai kesimpulan, desain kerja harus dipandang sebagai kebutuhan strategis organisasi, bukan sekedar pengaturan administratif. Motivasi intrinsik terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan berbasis insentif semata. Organisasi masa depan perlu bergerak menuju desain kerja yang adaptif, fleksibel, dan human content. Nah, sebagai implikasi manajerial, organisasi perlu melakukan audit desain kerja secara berkala serta mengintegrasikan teknologi untuk mendukung nilai tambah pekerjaan manusia itu sendiri. Oke, next slide ini saya tutup presentasi ini dengan satu kalimat refleksi. Organisasi unggul bukan yang memiliki orang terbaik, tetapi yang mampu merancang pekerjaan terbaik bagi orangnya. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.